Halo semuanya, Arya di sini. Kita dari kelompok 5 kelas RD mau mengerjakan tugas besar dari DPWK. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Perencanaan merupakan suatu proses, tujuan, atau strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan juga mencangkup sumber daya, alokasi, dan juga daya untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan proses perencanaan adalah proses yang dilakukan untuk mencapai akhir dari tujuan tersebut. Misalnya seperti membuat perencanaan suatu wilayah, membuat gambar, atau membuat strategi untuk tujuan berikutnya. Perencanaan wilayah dan kota telah berkembang secara signifikan. Pada awalnya diperkenalkan oleh Profesor Insinyur Utami pada tahun 1957 yang hanya mencakup aspek fisik saja seperti tata ruang dan infrastruktur. Namun, seiring berjalannya waktu, perencanaan wilayah dan kota telah berkembang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Adanya pendekatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 1957 yang diperkuat dengan Undang-Undang Pembangunan Nasional pada tahun 1984 dan Penataan Ruang 1954. Pada tahun 2000-an, kebijakan baru seperti otonomi daerah dan desentralisasi telah memperluas ruang lingkup dari perencanaan. Upaya pemerintah dan partisipasi dari masyarakat mencerminkan evolusi perencanaan wilayah dan kota menuju pendekatan yang lebih inklusif dan holistik. Profesi perencanaan wilayah dan kota merupakan profesi yang dinamis dan terus berkembang menyesuaikan kemajuan zaman. Lulusan perencanaan wilayah dan kota bisa bekerja di berbagai bidang. Misalnya, dinas tata ruang, seorang konsultan perencana, pengembangan properti, dan dunia akademik. Beberapa skill yang dibutuhkan dalam bidang perencanaan wilayah dan kota, yaitu mampu berorganisasi, penguasaan teknologi, multitasking, dan dapat mengambil keputusan. Perbedaan ruang lingkup wilayah dan kota adalah ruang lingkup wilayah lebih besar dibandingkan ruang lingkup kota, karena kota merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup wilayah. Contoh dari perencanaan wilayah adalah perkembangan strategi suatu wilayah, sedangkan perencanaan kota adalah suatu jenis aktivitas yang mempunyai skala spesial atau aktivitas yang mempunyai skala yang tertentu di antara ruang lingkupnya. Hanya kecil, contoh teknik ruangan perkotaan.
Perbedaan antara substansi dan kajian dan ruang perencanaan wilayah dengan perencanaan kota, serta produk perancangan masing-masing wilayah maupun kota. Antara lain, yang pertama, substansi kajian. Perencanaan wilayah dan kota fokus pada kajian yang lebih luas, yaitu wilayah yang terdiri dari beberapa kabupaten dan kota. Perencanaan wilayah dan kota juga membahas faktor-faktor non-fisik seperti tekanan sosial dan ekonomi. Yang kedua, ruang perencanaan. Perencanaan kota berfokus pada pengembangan dan desain penggunaan lahan dan lingkungan binaan, termasuk udara, air, dan infrastruktur. Yang ketiga adalah produk perancangan. Produk perancangan tata ruang wilayah dituangkan dalam bentuk dokumen berupa peta rencana tata ruang wilayah. Yang keempat dan yang terakhir adalah perencanaan wilayah dan kota merupakan proses pengambilan keputusan untuk mewujudkan tujuan-tujuan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Perencanaan yang terstruktur dapat membantu mengintegrasikan berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan pengembangan suatu daerah. Isu yang kami ambil pada video ini adalah mangkraknya proyek pembangunan kota baru. Seharusnya pembangunan kota baru ini menjadi simbol kemajuan di Provinsi Lampung. Tapi lihat, bangunan yang mangkrak ini adalah bukti terbengkalainya proyek selama bertahun-tahun. Proyek pembangunan kota baru ini sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun 2010 sebagai pusat pemerintahan yang baru. Tetapi sedari awal sudah banyak masalah yang dihadapi dalam pembangunan proyek ini. Apa sajakah itu? Masalah yang dihadapi dalam proyek pembangunan kota baru ini ada 4. Yang pertama adalah keterbatasan anggaran. Awalnya pemerintah punya visi besar untuk proyek ini, tapi anggaran yang disediakan tidak sebanding dengan skala proyeknya. Beberapa kali proyek ini sempat dilanjutkan tetapi berhenti lagi karena keterbatasan anggaran. Yang kedua ada masalah pembebasan lahan. Banyak lahan yang belum jelas statusnya dan belum selesai diganti rugi. Tanpa lahan yang bebas, pembangunan fisik akan sulit dilakukan. Hal ini juga salah satu menjadi penyebab kenapa proyek ini jadi sulit berkembang. Yang ketiga, kurangnya kesinambungan rencana. Kepemimpinan di tingkat provinsi dan kabupaten di Lampung ini sering berganti, dan tentunya setiap pemimpin punya prioritasnya masing-masing. Akan tetapi, proyek pembangunan kota baru ini sering diabaikan sebagai prioritas pembangunan yang mengakibatkan terabaikannya proyek pembangunan ini. Dan yang keempat ada kurangnya dilibatkan masyarakat lokal dalam proyek ini, yang mengakibatkan banyak konflik terjadi dan protes dari warga yang merasa dirugikan. Harusnya pengembangan suatu kawasan itu membawa banyak manfaat bagi setiap pihak, tetapi proyek ini malah menimbulkan ketegangan. Melihat proyek pembangunan kota baru ini, kita bertanya-tanya apakah proyek pembangunan kota baru ini masih bisa berjalan atau selamanya menjadi simbol kegagalan perencanaan pembangunan. Sebagai seorang mahasiswa perencana, kita beranggapan perencanaan yang ideal itu melibatkan setiap pihak seperti pemerintah, masyarakat, hingga swasta agar proyek ini bisa berjalan dengan baik. Perencanaan wilayah dan kota melingkupi berbagai aspek,
seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan fisik. Perencanaan wilayah berfokus pada lahan yang luas, sedangkan perencanaan kota berfokus pada lahan dan infrastruktur. Profesi perencanaan membutuhkan keahlian berorganisasi, multitasking, dapat bertanggung jawab, dan teknologi. Tantangan utama seorang perencana yaitu koordinasi yang buruk, kurangnya partisipasi masyarakat, dana yang terbatas, serta konflik yang harus diatasi demi pembangunannya berkelanjutan. Wilayah dan kota. Enggak salah. 57. Anjing. Area di sini. Kita dari kelompok apa? Guys, Arya di sini. Gila, langsung dia ngevlog, cowok.